Telu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisis produktivitas. Di sini kita akan menjelaskan mengenai analisis produktivitas bahan baku dengan pendekatan siklus MEPIS pada perusahaan manufaktur studi kasus di UD Ariana Raya. Nama kelompok, saya Muhammad Firdaus, kemudian ada teman saya Ahmad Ziki Wardana, kemudian Frido Yulsandi, Muhammad Dafar Diansyah, dan yang terakhir adalah Muhammad Yasir Arafat. Next. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Nah, rumusan masalah dari analisis kami berdasarkan latar belakang di atas. Bahwasanya dapat dirumuskan rumusan masalah adalah sebagai berikut, yaitu bagaimana produktivitas tenaga kerja di UD Ariana Raya, kemudian bagaimana analisis siklus MEPIS terhadap produktivitas tenaga kerja di UD Ariana Raya. Tujuan penelitian dapat mengetahui produktivitas tenaga kerja di UD Ariana Raya, kemudian dapat mengetahui analisis siklus MEPIS terhadap produktivitas tenaga kerja di UD Ariana Raya. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, pemecahan masalah produktivitas hanya dilakukan pada produktivitas tenaga kerja karena keterbatasan informasi dari pemilik usaha. Yang kedua, periode waktu penelitian terbatas pada Oktober 2020 sampai September 2021, hanya setahun. Next. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa literatur kami. Yang pertama, konsep produktivitas. Produktivitas merupakan perbandingan antara biaya atau cost pengeluaran dengan biaya atau cost pemasukan. Dapat diartikan bahwa produktivitas adalah hubungan antara pengeluaran dengan pemasukan. Menurut Dewan Produktivitas Nasional Republik Indonesia tahun 1983, peningkatan produktivitas dapat dilihat dalam 3 bentuk. Yang pertama, jumlah output dalam mencapai tujuan meningkatkan dengan menggunakan sumber daya yang sama. Yang kedua, jumlah output dalam mencapai tujuan sama atau meningkat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Dan yang terakhir, jumlah output dalam mencapai tujuan yang jauh lebih besar diperoleh dalam mempertambah sumber daya yang relatif lebih kecil. Lalu, konsep siklus MEPIS. Siklus MEPIS merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk melakukan peningkatan produktivitas. Siklus MEPIS terdiri dari 5 proses, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, measurement atau pengukuran. Proses yang pertama yaitu melakukan pengukuran. Pengukuran produktivitas dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu A. Produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas parsial dilakukan dengan mengambil satu faktor tertentu dan dilakukan perhitungan rasio output dengan input. B. Produktivitas multifaktor. Jika produktivitas parsial hanya mengukur satu faktor, maka multifaktor dilakukan dan mempertimbangkan input tenaga kerja dan modal. C. Produktivitas total. Produktivitas total mengukur seluruh faktor yang mulai dari modal, tenaga kerja, energi, bahan baku, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Next. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu evaluation atau evaluasi. Di sini setelah dilakukan pengukuran, selanjutnya adalah evaluasi yang bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya masalah. Evaluasi dapat dilakukan secara kualitatif atau konsep benchmarking dan lain-lain maupun kuantitatif. Antara lain Fishbone, RCA, Pareto, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu planning atau perencanaan. Tahap selanjutnya yaitu membuat perencanaan berdasarkan hasil dari evaluasi yang telah dilakukan. Perencanaan dapat dibentuk untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, improvement yaitu peningkatan. Peningkatan produktivitas bertujuan untuk memastikan bahwa apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat dilaksanakan atau diimplementasikan. Dalam improvement dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti Kaizen, 5S, FMEA atau re-engineering, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu sustainability atau mempertahankan. Tahap terakhir adalah
sustain atau mempertahankan apa yang telah diterapkan. Sustainability dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan agar tidak terjadi penurunan produktivitas ke depannya. Kelima tahapan di atas merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas di bidang produktivitas perusahaan. Hal ini dikarenakan siklus MEPIS memiliki alur yang sistematis dalam menganalisis produktivitas, sehingga akan sangat berguna apabila diterapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Next. Selanjutnya yaitu gambaran umum perusahaan. Sejarah perusahaan. DUD Ariana Raya merupakan salah satu industri mikro, rumahan konveksi hijab siap pakai yang terletak di Desa Tanggulrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Nama Ariana Raya diambil dari singkatan nama anggota keluarganya. Industri hijab Ariana Raya berdiri sejak tahun 98 dan pemiliknya bernama Haji Maskona. Awal mula bisnis ini didirikan sebagai usaha keluarga dan untuk membuka lowongan pekerjaan bagi warga yang ada di Desa Tanggulrejo. Awalnya industri ini didirikan sebagai usaha kecil-kecilan sampai berkembang hingga saat ini. Selanjutnya proses produksi. Dilihat dari sistem produksi pada UD Ariana Raya, dapat diketahui bahwa sistem produksi yang dijalankan adalah sistem make to order dan make to stock. Hal ini karena pada sistem produksi dilakukan bila setelah menerima pesanan dari konsumen dan menyimpan beberapa stok untuk diperjualbelikan secara online. Berikut proses produksi. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, setelah disiapkan yaitu proses pengukuran. Dari proses pengukuran selanjutnya yaitu proses pemotongan. Selanjutnya proses penjahitan. Kemudian dari proses penjahitan terus finishing. Habis finishing yaitu pengecekan. Setelah dilakukan pengecekan, kalau barang tersebut bagus, langsung di packing, kemudian selesai jadi produk jadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu produk yang dihasilkan. Di UD Ariana sendiri ada beberapa kain yang dijadikan bahan baku dalam produksinya, antara lain yaitu kain ceruti, kain diamond, kain kaos, kain chiffon, kain spandek, kain nilon, kain krip, kain Oxford. Dan jenis produk yang dihasilkan antara lain yaitu hijab orang dewasa, hijab anak-anak, hijab pasmina instan, hijab Birgum Mariam, dan untuk jenis kain hijab orang dewasa yaitu nilon, ceruti, spandek, diamond, chiffon, krip, dan kaos. Untuk hijab anak, nilon, ceruti, spandek, off-road, diamond. Dan untuk yang hijab pasmina instan, jenis kainnya diamond. Untuk hijab Birgum Mariam, kainnya diamond. Pengumpulan data. Pada tahap ini yang dilakukan yaitu data yang digunakan adalah data historis atau data permintaan kutung. Biaya pesanan yang digunakan untuk pembelian bahan baku kain pada bulan Agustus adalah 1.500.000 dan untuk biaya bahan bakunya 2.400.000 dan untuk bulan September biaya produksinya meningkat menjadi 1.960.000 dan biaya bahan bakunya 2.500.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengolahan data. Yang pertama, tahap measurement. Pada tahap ini menjelaskan mengenai pengukuran produktivitas. Dalam kasus ini, produktivitas yang diukur adalah tenaga kerja dengan menggunakan model pengukuran produktivitas parsial atau single factor productivity. Karena data input yang didapatkan hanya data tenaga kerja. Input pada bulan Agustus 2021 yaitu 1.500.000. Selanjutnya di bulan September
yaitu 1.960.000. Untuk outputnya di bulan Agustus sebesar 2.400.000. Kalau di bulan September 2.500.000. P di bulan Agustus yaitu 2.400.000 per 1.500.000. Untuk di bulan September 2.500.000 per 1.960.000 sama dengan 1,275 atau min 0,20. Persentasenya di bulan September yaitu min 20%. Dari hasil perhitungan produktivitas parsial di atas dapat dilihat bahwa terdapat penurunan produktivitas bahan baku sebesar 20%. Hal ini berarti adanya penambahan kuantitas bahan baku belum tentu memberikan dampak pada kenaikan produktivitas. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap apa yang terjadi pada perusahaan. Intinya, selanjutnya tahap evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya masalah. Tahap evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode. Tahap evaluasi yang digunakan adalah metode benchmarking. Metode ini merupakan evaluasi proses ataupun produk saat ini sehingga menemukan cara atau praktik terbaik untuk meningkatkan proses maupun kualitas produk. Tahap evaluasinya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan persediaan bahan baku pada bulan September. Tidak menunjukkan produktivitas bahan baku membaik, terjadi penurunan produktivitas 20%. Yang kedua, penurunan produktivitas disebabkan kurangnya analisis persediaan bahan baku terhadap produk kerudung yang membuat pengeluaran perusahaan mengalami pembengkakan. Yang ketiga, biaya simpan pada perusahaan juga membengkak dikarenakan pembelian bahan baku yang meningkat, mengakibatkan penambahan tempat penyimpanan harus ditambah lagi. Yang keempat, dikarenakan peningkatan bahan baku dan penambahan kuantitas produk jadi terhadap penambahan karyawan yang mengakibatkan perusahaan harus menambah pengeluaran biaya untuk mengaji karyawan tersebut. Yang terakhir yaitu penambahan karyawan baru juga berdampak di sisi kesiapan karyawan yang menyebabkan harus ada tambahan waktu untuk training khusus perusahaan kepada karyawan baru. Selanjutnya bisa dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada tahap planning. Pada tahap perencanaan dilakukan dengan memberikan usulan perbaikan terhadap masalah yang telah dievaluasi sebagai berikut. Nomor 1 yaitu terdapat kelebihan bahan baku dalam pembuatan kerudung. Adapun kondisi dengan kelebihan bahan baku atau overstock, hal ini dapat tidak direkomendasikan karena akan menimbulkan biaya yang lebih besar. Untuk memisahkan masalah tersebut, maka diperlukannya pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan digunakan untuk mengetahui pemesanan optimal bahan baku, safety stock, dan waktu untuk melakukan pemesanan kembali atau reorder point. Yang nomor 2 yaitu melakukan sistem pengorganisasian khusus terhadap karyawan dengan memberikan training kepada karyawan baru dan metode peningkatan produktivitas tambahan kepada karyawan. Di sini ada beberapa pengaplikasian seperti berikut ini, yaitu memberikan apresiasi kepada karyawan yang memiliki kinerja baik di perusahaan. Selanjutnya ada sistem surat peringatan atau SP kepada karyawan yang tidak mentaati SOP perusahaan. Ketiga yaitu memberikan sedikit pemahaman kepada pemilik usaha atau pimpinan tentang urgensi memperhatikan karyawan dari berbagai sisi yang masih berhubungan dengan pekerjaan dengan pendekatan emosional atau kekeluargaan. Next. Di sini ada tahap improvement.
tahap improvement atau peningkatan produktivitas pada tahap ini dilakukan perbaikan sesuai dengan yang direncanakan pada tahap sebelumnya. Perbaikan dapat dilakukan menggunakan metode 5S, Kaizen, Re-engineering, dan sebagainya. Di sini kami menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ yang bertujuan kepada persediaan bahan baku. Untuk peningkatan biaya produksi dan biaya bahan baku melalui metode EOQ atau Economic Order Quantity, biaya produksi ditingkatkan menjadi 2 juta dan biaya bahan baku menjadi 4 juta. Dikarenakan semakin banyak pengadaan bahan baku, semakin bertambah juga biaya produksinya. Adapun perhitungan kembali indeks produktivitasnya, contohnya seperti di bawah ini. Input pada bulan Agustus 2021 adalah 1.500.000. Pada bulan September 1.960.000. Pada bulan Oktober 2 juta. Outputnya yaitu pada bulan Agustus 2.400.000, pada bulan September 2.500.000, dan pada bulan Oktober 4 juta. P, di sini ada 2.400.000 per 1.500.000. Yang pada bulan September 2.500.000 per 1.960.000. Pada bulan Oktober ada 4 juta per 2 juta. IP di sini pada bulan September minus 0,20, pada bulan Oktober 0,56. Presentasinya yaitu pada bulan September minus 20% dan pada bulan Oktober 56%. Next. Yang kelima ada tahap sustainability. Konsep yang menunjukkan keberhasilan sebuah perusahaan untuk dapat tetap eksis dan memiliki daya saing yang kuat. Akan tetapi perusahaan kedepannya tetap berkomitmen untuk mempertahankan hasil dan terus melakukan peningkatan. Ada beberapa cara agar hasil yang didapat tetap konsisten sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pengawasan terhadap karyawan mengenai persediaan bahan baku dengan menggunakan metode EOQ, yang hasilnya bisa meningkatkan produktivitas bahan baku dalam perusahaan. Yang kedua yaitu melakukan controlling karyawan baru dengan adanya pelatihan dan memotivasi seluruh karyawan dengan menggunakan cara awarding kepada setiap karyawan yang baik dalam menerapkan SOP perusahaan. Yang ketiga yaitu dan tetap menerapkan sistem surat peringatan atau SP kepada karyawan yang melanggar SOP supaya disiplin dalam bekerja. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kurang dalam penulisannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.